ini untuk record. Ini ada yang namanya masih Direktorat Oke, Audit. record dan. Iya, udah ya, oke. Bisa mulai record. Mas Sofyan, halo, Siap. waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat datang teman-teman. Ketemu lagi di JIC. Sesi Zoom dadaan dari Mas Sofyan tentang Ichimoku. Katanya mau cerita-cerita tentang Ichimoku itu apa, dan nanti ada sedikit prakteknya melalui Tosami Broker. Oke, selamat menikmati Pak Eko. Enak banget kayaknya daharnya Pak. Love it. Ya, ayo monggo Mas Eko dimulai. Mas Sofyan dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih Bapak, Ibu-ibu, Om, Tante, rekan-rekan semua di JIC. Dadakan kemarin janjian sama Om Galih mau sharing tentang Ichimoku. Jadi share ini dong gambarnya, kan ada tuh share screen. Nah, gitu. Ya. Oke, thank mau you. Mau sharing Ichimoku, tapi mungkin beda cara antara Ichimoku yang mungkin sempat rekan-rekan atau yang lain baca dengan cara saya mengenal Ichimoku ini. Om Sofyan, mohon maaf, Iya. itu presentasinya kok kayak geser ke kiri gitu ya? Nggak kelihatan di kanan. Nih, iya. Kelihatan? Nggak, di tempat saya cuman kelihatan sepotong. Nggak tahu. Nah, ini full di layar saya full. Nah iya, coba yang lain gimana, kelihatan full? Yang lain atau bagaimana? Oh full, aman. Oh berarti tempatku doang yang sepotong. Oke. Ya. Tapi mohon maaf, mungkin cara saya sharing tentang Ichimoku ini agak nyeleneh karena saya mencoba memahami Ichimoku ini ala saya. Saya coba pelajari Ichimoku, saya coba kenalan sama Ichimoku itu lumayan lama, 3 tahun, tapi pusing karena istilah-istilah dalam Ichimoku itu asing. Istilah-istilah dalam Ichimoku asing. Terus akhirnya suatu ketika saya dapat inspirasi mencoba mengganti istilah-istilah Ichimoku itu dengan Eptanas. Eptanas, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Nanti mudah-mudahan ya cara saya bisa membuat saya paham. Jadi nanti pada saat sharingnya bisa lebih enak. Ichimoku Kinko Hayo. Kalau kita baca namanya Ichimoku Kinko Hayo, ini namanya aja aneh. Namanya aja agak susah. Ini makanan apa ini? Kue mochi. Dari Jerman itu pasti. Dari Jerman ya. Dari Jerman. Ichimoku Kinko Hayo. Pas dibaca-baca ternyata Ichimoku Kinkyo Hayo itu ada ininya, ada artinya. Saya nggak bahas itulah. Nanti saya mau sharing juga ada sumber bacaan untuk lebih jauh tentang Ichimoku. Ini contoh chartnya Ichimoku. Contoh chartnya Ichimoku bisa dikatakan katanya kalau kita lihat chart Ichimoku itu sekali lihat itu kita bisa melihat keseimbangan pergerakan harga. Katanya begitu. Jadi sekali melihat chart ini di sini banyak sekali nih rusuknya itu. Ada berapa itu? Katanya kalau kita lihat chart Ichimoku bisa langsung melihat keseimbangan harga. Tapi kalau sudah paham dulu rusuk-rusuk dalam Ichimoku itu apa aja. Ya. Sore ini saya mau sharing topik diskusinya kira-kira gini. Nanti yang nomor 6, nomor 7 semampu saya melihat, mencoba menerapkan, mengambil beberapa atau mungkin dua rusuk dari Ichimoku untuk style bottom fishing. Sudah gitu, nanti yang ketujuh
style yang kita coba ambil untuk bottom fishing ini kita coba cek. Kita coba cek backtest. Kita backtest dalam beberapa rentang waktu. Kita nanti pilih sama-sama aja, nggak apa-apa. Ya. Untuk topik diskusi apa itu Ichimoku, nanti bisa dibaca aja. Sejarahnya juga bisa dibaca. Tampilan catnya seperti tadi. Nah, terus rusuk-rusuk Ichimokunya gimana? Terus nanti sekilas manfaat dari Ichimoku. Ya. Ini contoh chart yang tadi. Nah, rusuk-rusuk Ichimoku dari yang kita lihat di chart tadi, kalau kita bedah di Ichimoku itu ada namanya garis Tenkan-sen. Yang pertama. Yang kedua garis Kijun-sen. Yang ketiga Senko Span A. Yang keempat Senko Span B. Chikou Span. Dan selanjutnya ada Kumo Cloud. Ini kalau pakai bahasa Ichimoku. Ini saya ngapal ini aja lama banget, susah banget. Dari yang susah ini nanti saya coba pakai Eptanas. Nah, Tenkan-sen itu apa? Tenkan-sen itu kalau kita baca di bahan-bahan tentang Ichimoku ini, katanya Tenkan-sen ini conversion line. Conversion line ini maksudnya dia jadi indikator kalau saham itu lama bergerak di bawah, posisi bearish, katakanlah seperti IHSG misal dari Januari sampai dengan Maret itu kan bearish terus. Nah, suatu ketika harganya itu cross dari conversion line ini menurut pengertian dari Tenkan-sen ini ada semacam pembalikan arah dari yang tadi posisi downtrend. Sebaliknya juga kalau ini saham atau chart itu uptrend terus naik terus. Nah, suatu ketika akhirnya harga itu cross ke bawah dari conversion line ini ada semacam pengertian tanda-tanda terjadi konversi, terjadi pembalikan arah. Itu Tenkan-sen. Nah, Kijun-sen sebagai baseline-nya. Lalu Senko Span A ini mid price dari dua ini, TK dan KJ. Nanti sekilas di belakang kita bongkar formula di balik rusuk-rusuk ini. Nah, lalu yang Senko Span B ini mid price sama seperti Tenkan-sen maupun Kijun-sen, tapi mid price-nya 52 bar. Kalau yang Tenkan-sen ini 9 bar, yang baseline ini 26 bar, yang Senko Span B ini 52 bar. Nah, rusuk selanjutnya Chikou Span. Chikou Span ini sebetulnya harga atau close-nya. Close-nya harga sekarang, tetapi di chart itu diplot atau digambar di chart itu 26 bar ke belakang. 26 bar ke belakang. Lalu yang selanjutnya kombinasi antara span A dengan span B itu nanti akan menjadi Kumo, akan menjadi cloud. Nah, ini kelihatannya susah ini, memahaminya susah. Lalu saya coba supaya saya gampang, saya pakai pengertian Eptanas. Ini kan zamannya Om Gali dulu kan Eptanas ya Om Gali ya. Bukan apa itu? Uan. Kalau sekarang Uan ya, Uan ya. Kalau sekarang Uan. Kalau dulu zamannya Om Gali itu Eptanas. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Itu berurutan tuh, mulai dari TK, selanjutnya SD, SMP, SMA. Terus saya cari-cari apa ya Chikou Span. Oh ya udahlah, remedial aja saya ambil. Remedial, terus awan Kumo. Nah, buat saya supaya gampang memahami ini, akhirnya saya bikin garisnya itu pakai urutan pelangi. Pelangi kalau merah, kuning, hijau di langit yang biru kan gitu. Jadi saya ngambil TK, Tenkan-sen, itu saya ambil pakai garis merah. Kijun-sen, SD,
saya ambil pakai garis kuning. Senko span A, SMP, saya pakai garis hijau. Yang SMA, pakai garis biru. Yang remedial nanti kalau dicat bisa kelihatan perubahan dari pink ke hitam. Kemarin sempat ada kawan juga yang sempat komentar, oh kirain garisnya itu disesuaikan sama warna seragamnya ini, ETK, SD, SMP, SMA. Ada maunya yang ya sempat, gitulah. iyo. Akhirnya ngono aku. sempat kemarin ada yang pas lihat chart saya terus komentar gitu. Oh enggak, saya pakai urutan gini supaya pelangi. Urutannya kan merah, kuning, hijau di langit yang biru kan gitu. Untuk gampangnya gitu. Tapi terserah nanti kalau rekan-rekan lain mau bikin plotting Ichimoku pakai garis-garis yang lain, terserah aja. Nah, manfaat Ichimoku supaya kita bisa benar-benar dapat feel-nya atau chemistry-nya dengan Ichimoku ini, menurut saya pribadi sih, kita coba mengambil cara pandang kita seperti kita memahami moving average. Karena sebetulnya rusuknya Ichimoku tadi yang dari Tenkan-sen, Kijun-sen, span A, span B itu sebetulnya moving average. Hanya saja moving average-nya itu berbeda dengan moving average yang dasar. Kalau moving average yang dasar kan close. Nah, kalau Tenkan-sen, Kijun-sen, span A, span B itu moving average-nya bukan close tapi moving average-nya sesuatu. Dan dalam rentang periode yang juga ada standarnya dari si penemu Ichimoku ini. Nah, terus katanya kalau pakai Ichimoku itu bisa bermanfaat sebagai penanda tren, yaitu sebagai indikator yang lagging, tapi juga bisa sebagai penunjuk arah, indikator leadingnya. Kalau penanda tren sebagai indikator lagging ini ya sama seperti moving average atau MACD juga kan itu lagging kan. Jadi sudah terjadi untuk melihat tren. Nah, tapi kalau indikator yang leading kan ini yang pengen diharapkan oleh orang-orang atau investor atau trader, ini ke depan tuh arahnya kemana sih? Itu kan indikator yang leading kan, harapannya kan begitu. Nah, katanya di Ichimoku ini bisa mengambil manfaat untuk ini yang kedua ini juga. Fokusnya melihat fungsi yang kedua ini itu melihat posisi garis remedial atau posisi garis Chico-span yang tadi close yang diplot 26 ke belakang. Itu kita bandingkan dengan harga close-nya. Jadi di situ nanti bisa kelihatan arahnya itu akan kemana. Nanti kita coba lihat chart IHSG maupun kita coba screening chart-chart lain pakai AMI Broker. Nah, buat memahami basic pembentukan rusuknya di Ichimoku, baik itu rusuknya TK, KJ, span A, span B, ini kita pakai middle price semua, harga tengah dengan kombinasi periode itu 92652. Saya nggak tahu ini penemunya Ichimoku ini kenapa beliau menemukan dengan periode ini 92652. Nah, kita nggak bahas itu, yang kita bahas nanti melihatnya dan bagaimana dia menghitung ini, lalu manfaatnya seperti apa nanti. Nah, buat memahami middle price, saya kemarin juga diskusi sama teman. Misal contoh satu candle begini, entah itu ada rambutnya kah, atau ada ekornya kah, atau tidak ada rambut maupun tidak ada ekor. Ini di sini kan high, yang A ini kan high, yang B ini kan low. Entah itu opennya di mana, nggak masalah. Tapi yang mau kita cari pemahamannya itu adalah middle price, nilai tengah. Nilai tengahnya itu adalah di C. Nilai tengahnya itu adalah di C. C ini didapat dari A, high, ditambah B, low,
dibagi 2. Dapatlah C. Kalau kita sudah bisa memahami ini, nanti memahami Tenkan-sen, memahami Kijun-sen, memahami Chikou, memahami span A, span B akan lebih enak. Tapi kalau kita masih bingung dengan mencari middle price ini, awalnya aja bingung kok, apalagi nanti menggunakan rusuk-rusuknya Ichimoku. Contoh lagi gini, ada 5 candle. 5 candle kita hitung dari atas sampai bawahnya. High-nya di sini, low-nya di sini yang candle 4 candle ke belakang. Ini kan candle sekarang, ini rep 1, rep 2, rep 3, rep 4. Ya, 5 candle ini. Kalau mau mencari middle price 5 candle, berarti kita ngambil highest tertingginya dari 5 candle yang terbaca di terakhir, lalu kita cari lowest terendahnya dari 5 candle tadi, lalu highest-nya ini kita tambah dengan lowest-nya ini, kita bagi 2, dapatlah C. Itu middle price kalau 5 candle. Lah, kalau middle price-nya Tenkan-sen, middle price-nya Tenkan-sen, dia Tenkan-sen itu 9 periode, 9 candle. Jadi sini ada candle lagi, sini ada candle lagi, sini ada candle lagi, ini ada candle lagi, sampai dia ada 9. Sorry, di mana highest-nya, di mana lowest-nya. Kalau kita sudah bisa tahu highest-nya di mana, lowest-nya di mana, maka kita bisa tentukan middle price-nya itu di mana. Itu prinsip dasarnya mencari middle price. Kalau kita lihat tiap-tiap rusuk dari Ichimoku itu formulanya begini. Tenkan-sen ini formulanya highest. Kalau di AMI Broker, highest value high dalam 9 periode ditambah dengan lowest value low-nya dalam 9 periode dibagi 2. Itu adalah formula dari Tenkan-sen. Yang Kijun-sen highest juga, highest-nya high selama 26 periode. Ditambah dengan lowest low selama 26 periode dibagi 2. Sebelum ke sini saya coba tunjukin ini pakai AMI Broker. Nah, ini misalnya chartnya komposit. Kelihatan ya Om Gali ya? Kelihatan Halo? Om, kelihatan. Oh, kelihatan ya. Suara masih jelas ya? Sangat jelas, loud and clear. Oke, suara sangat jelas. Nah, kalau tadi kan contoh gambar yang tadi kan gampang banget 5 candle. Yang ini, yang ya ini kan gampang banget 5 candle. Tapi kalau candlenya udah banyak kan nggak mungkin kita akan ukur secara manual. Misalnya kayak contoh ini 5 candle di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sini. Lalu kalau 26 candle gimana? Nah, kita coba lihat. Bentar, ini saya tutup dulu. Saya tutup dulu ininya. Ini saya diajarin pamer sama Pak Eko ini. Diajarin pamer AFL sama Pak Eko. Nah, ini saya mau coba tunjukin Tenkan-sennya. Bukan Tenkan-sen. Highest high 9 highest high 9 ini yang atas. Yang bawah ini lowest low 9 period. Dari ini lalu diambillah tengahnya. Akhirnya jadilah jadilah TK. Ini saya tutup. Ini rusuk TK merah. Tadi urutannya merah, kuning, hijau, di langit yang biru.
Ini rusuk TK. Kalau yang rusuknya Kijunsen, oh kan, lupa. SD, Kijunsen merah kuning. Di sini high case-nya selama 26 period. Kita saat ini berada di sini, di candle terakhir, maka high case-nya terakhir itu dihitung 26 periode ke belakang, dapatnya high case-nya ini, lowest-nya ini. Diplot, kalau jadi press channel 26 period, hasilnya kayak gini. Dijadikan Kijunsen SD, hasilnya begini. Kalau kita sudah bisa memahami ini, dari mana asalnya Tenkan-sen, dari mana asalnya Kijunsen, berikutnya span A, span B itu lebih mudah. Tenkan-sen, highest high 9 tambah lowest low 9 bagi 2, Kijunsen 26, 26 bagi 2. Nah, span A atau SMP, ini TK, SD, SMP, span A. Span A itu dapatnya dari nilai TK ini ditambah dengan nilai Kijunsen ini dibagi 2. Itu span A. Dan pada saat nanti di grafiknya, span A ini diplot 26 bar ke depan. 26 bar ke depan. Yang span B, highest high selama 52 period, ditambah dengan lowest low selama 52 period, dibagi 2, dan di chartnya itu diplot 26 bars ke depan. Kita coba lihat chartnya di AMI Broker. Span A, SMP, sebentar, ininya dulu, press channelnya. Ini sudah dihitung oleh AMI Broker. Yang atas ini tadi adalah highest high dari span dari TK tambah aduh bingung saya. Langsung ini aja, langsung yang SMP-nya aja. Nah, langsung SMP-nya aja. SMP-nya ini sudah hasil dari Kijun ditambah Tenkan-sen. Ya. Lalu dibagi 2. Dan ini diplot 26 ke depan. Harusnya kan ini di sini, harusnya kan ngeplotnya di sini. Tapi dalam prinsip Ichimoku, SMP tadi atau span A tadi diplot 26 bar ke depan. Lah kalau yang SMA-nya, span B-nya, highest high 52 tambah lowest low 52 dibagi 2, diplot 26 bar ke depan. Dan di Ichimoku, antara SMP sama SMA ini, antara span A dengan span B ini dibuat kumu. Dibuat kumu. Yang TK dengan SD, kalau standarnya di Ichimoku, tidak ada kumunya. Tidak ada kumunya. Tapi kalau saya coba bikinkan kumu juga. Tapi kumunya warnanya agak lebih muda. Ini hanya untuk memudahkan melihat terjadinya perubahan posisi dua garis itu. Maksudnya posisi dua garis itu misalnya gini. Kalau TK-nya masih di bawah daripada SD, warnanya ini rose, warnanya rose. Tapi ketika TK-nya lebih tinggi daripada SD, dia warnanya berubah. Demikian juga ini. Ini kalau SMP, span A-nya lebih rendah daripada span B, ini warnanya pink. Tapi ketika span A-nya di atas dari span B, ini warnanya berubah. Jadi untuk memudahkan visualisasi aja. Saya matikan dulu. Jadi kembali ke sini. Ini sumbernya span A dari mana, sumbernya span B dari mana, dari yang ini tadi. Nah, lalu Cikospan. Cikospan ini C, tetapi dia diplot 26 bar ke belakang. Kita lihat di sini, di AMI Broker.
Span, sorry, kok Span B? Cikospan. Sorry, bukan. Itu Cikospan mana dia? Cikospan. So, sejarah remedial. Nah, ini. Nah, ini di sini angkanya 4716. Close-nya IHSG 4716. Sama seperti ini juga 4716. Tetapi dia diplot ke belakang. Diplot ke belakang. Kita coba perbesar jumlah barnya, kita kecilin. Nah, atau kita coba lihat nih, harga bukan dalam bentuk candle tapi dalam bentuk line. Nah, ininya saya tutup dulu, sejarah saya tutup. Price line warnanya bedain deh, biar nggak pusing Mas. Price line warnanya ini hitam. Price line warnanya hitam yang lain. Oke. Oke. Nah, tapi kalau yang sejarah tadi, mana dia? Sejarah. Nah, sejarah saya bikin beda warna. Kalau sejarah ini masih belum cross dengan harganya, dia warnanya rose. Tapi kalau dia sudah cross dengan harganya di 26 periode ke belakang, dia harganya berubah menjadi black. Ini saya tampilkan ininya, ya kan? Ini yang katanya jadi indikator leading. Jadi indikator leading. Tapi kalau yang ini jadi indikator lagging. Kenapa indikator leading? Kalau baca di penjelasan tentang Ichimoku, ketika ketika garis Cikospan ini berada di bawah harganya, itu birisnya masih terus berlanjut. Tapi suatu ketika dia terjadi perpotongan dan menembus ke atasnya dari close, konon kalau baca di ininya di penjelasan Ichimoku, ini tanda-tanda ada kesempatan penguatan lagi. Tapi kalau pertanyaan menguatnya sampai kapan, itu lain lagi ceritanya. Menguatnya sampai kapan lain lagi. Oke, terus apalagi ini sudah. Nah, materi saya sudah habis ini. Materi tentang formula rumus atau formula rusuk-rusuk Ichimoku sudah habis. Nah, kita coba lihat chart. Kita coba lihat chart secara lovely. Ini saya pasang TK-nya dulu, TK SD. Aku mau TK nggak usah. Nah, jadi akhirnya chart Ichimoku yang standarnya hasilnya seperti ini. Merah Tenkan-sennya, kuning Kijun-sennya, hijau span A-nya, diplot 20 number ke depan, biru span B, diplot 20 number ke depan, Cikospan close yang diplot 20 number ke belakang. Kalau sekilas membaca gini, ini dalam bahasa gampangnya bisa dikatakan waktu terjadi peralihan harga di sini di tanggal 26 atau di 27 berarti. Di tanggal 27 Maret itu harga bisa cross ke atas dari TK, dari Kijun-sen, dari Tenkan-sen, conversion line. Mas Sopyan, izin. Ya. Ini ada yang minta tolong. Tolong Pak Ortega tunjukin dengan bar replay. Misalnya mulai 2 Januari. Aku ya nggak mudeng itu dengan. Oh ya, boleh. Okay. Itu ide yang bagus. Dari 2 Januari ya. 2 Januari berarti sini. Oh, berarti beliau juga sudah sering pakai AMI Broker itu. Oh, mungkin Pak Eko ini. Usulnya Pak Eko. Sebentar, 2 Januari ya. 2 Januari sampai Zheng Wei Huang itu Pak Eko ya?
Oh ya, aku Udah kira tahu. siap. Kemarin aku kick loh, padahal maaf Pak. Nama beda ini. saya kick gitu kan. Nah, ini perjalanannya. Hmm. Kita nikmati dulu nonton video bar replay. Tapi kayaknya 2 Januari agak lambat. Kita coba mundurkan dulu, saya stop dulu. Mundurkan di bentar. Januari, mulai Desember sini ya. Mulai Desember kita coba. Mulai Desember 2019 awal 2 Desember 2019. Oke. Ini yang sebelah yang pojok kanan ini. Saya nggak bisa jelasin, hanya bisa menikmati perjalanan barnya aja ini. Berapa detik kira-kira dari Januari sampai Maret? 90 hari, anggaplah 90 detik, ya 2 menit lah maksimal. Suara masih jelas ya? Ya, di pause terus suara... dimajuin satu persatu kata Pak Eko. Oh gitu, di pause. Di pause, terus ajuin satu persatu. Oke, majuin satu persatu. Ya yang lebih cepat lah, tik gitu kan. Tuh, sambil cerita. Februari itu. Jadi di sini nih mulai di 28 ya, 28 Januari ya. Atau mulai di sini malahan ini. Ini harganya sudah mulai cross dari TK arah ke bawah. Terus ke bawah ini sempat nembus, sempat seperti berusaha mau balik conversion line. Tapi pada saat mentok dengan Kijun Trend Line, balik lagi. Dan di bawah lagi, terus di bawah, Maret. Nah, mulai berusaha konversi, berusaha menembus. Nah, ada sempat berapa hari, 1, 2, 3, 4, seperti stuck. Tapi setelah itu bisa tembus dari high-nya, naik ke atas, nembus Kijun Sen. Kok berhenti? Bentar. Nembus Kijun Sen sini, terus dia sempat turun. Tapi yang beruntungnya di IHSG ini, Tenkan-sennya ini tidak cross ke bawah dari Kijun. Yang kuning itu ya? Iya. Kalau posisinya si candle ini koreksi, tetapi TK-nya, garis merahnya ini masih tetap berada di atasnya Kijun. Ini koreksinya kasih kesempatan orang untuk numpang. Koreksi sehat. Koreksi sehat. Dan ini kalau ditarik di Fibonacci, kuning ini 50%. 50%-nya Fibo dalam swing terpendek. Swing terpendek berarti kan high-nya di sini ya Om Gali ya? High-nya di sini, lower-nya di sini. Kalau kita tarik, dapatlah di sini. Nah, saya waktu di sini nih sempat takut. Apa? Bukan takut, saya coba gambar. Saya coba gambar hasilnya ini. Saya coba gambar, jangan sampai itu IHSG tembus ke bawah dari area kuning. Kalau saya sampai yang bawah juga nggak apa-apa, Mas. Saya kan berharapnya kan ini ada kesempatan naik lagi ya. Makanya dalam pengertian saya, wah ini jangan sampai deh tembus ke area kuning. Harapan saya bisa beli barang lebih murah. Iya. Nah, jadi kalau sekilas kita membaca, saya hapus dulu. Sekilas kita membaca IHSG ini dengan memanfaatkan keseimbangan chart-chartnya Ichimoku ini,
Ini kakak Ipin di grup sebelah itu sudah sempat berpendapat. Momentum penguatan ini masih. Kenapa? Harganya sudah cross lagi dari TK dan si TK-nya juga masih berada di atasnya Kijun Sen, tapi di depan itu ada awan. Di depan ada awan dan awannya ini lebar sekali nih. Awan yang lebar ini, pengertian gampangnya, ini akan masuk daerah awan cumulonimbus yang kalau pesawat masuk awan cumulonimbus itu kayak apa? Goncangan. Turbulensi. Jadi kalau nggak kuat perutnya, muntah. Katanya gitu cara membacanya Ichimoku gini. Tapi kalau seandainya ini adanya di sini, tipis banget, enak. Mau nembusin ini enak. Nembusnya gampang. Nah ini ya kita lihat aja besok ini. Kita lihat dalam berapa bar ke depan. Turun. Turun boleh lah, asal jangan lewat dari sini nih. Lewat 3.900 nggak apa-apa kamu. Iya, tapi belum sempat TP ini saya. jadi masuk dulu di sini, saya TP-in dulu, terus goncang nggak apa-apa. Nah, habis itu kalau mau turun lagi ya ada gambarnya kok. Nanti mau ke 39 kah, atau mau 2.000 kah, atau mau ke 2,5. Ada pertanyaan Mas Sob ya. Ya. Adakah bisa dikatakan Tenkan-sen garis kuning itu bisa dijadikan sebagai support ketika tren bullish mulai terkonfirmasi? Aku rasa sih itu ya. Betul. Udah tren bullish ini. Kalau aku, belum, tapi masih belum. awal bullish ya. Iya, awal bullish ya. Karena jadi kan dia 9 periode. Ya, Tenkan-sen dijadikan support 9 periodenya ya berarti ya. Iya, 9 periodenya. Sip, terima kasih. Jadi kalau mau pakai Tenkan-sen sebagai supportnya, ya memang kemarin di sini keluar dulu. Tapi habis itu ini udah mulai ngintip-ngintip kan. Sini belum tembus. Sebentar. Ini belum tembus, tetapi dia sudah PDKT sama Tenkan-sen. Sebentar. Bukan. Sama ini Mas Sofian, itu nuwun sewu biar saya nggak sambil dektein, sambil kalau misalnya ada chat masuk bisa sambil dilihat ya. Kelihatan nggak? Oh nggak bisa. Kalau nggak ya iya, aku gini. Susah. Ya aku assist aja. Tapi takutnya nanti kayak motong gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kalau sambil motong nggak apa-apa. Interaktif soalnya biar enak. Iya. Jadi ini apa? Kalau menganggap Tenkan-sennya sebagai supportnya untuk strategi. Oh saya baik kalau close di atasnya Tenkan-sen. Lalu saya stop loss kalau close tembus ke bawah Tenkan-sen. Nah, ya, monggo silakan aja. Berarti di sini masuk, di sini keluar. Jadi nanti kita di sini terserah setelah memahami Ichimoku ini mau mengambil style bottom fishing, mau mengambil style nunggu retracement di flat Kijun Sen, mau nunggu style nanti nunggu retrace kalau masuk ada goncangan di awan, atau nunggu betul-betul konfirmasi sudah full uptrend bertahan nyaman di atas awan, atau mau nunggu koreksi sehat di Kijun Sen yang berada di atas awan, itu monggo. Terserah, masing-masing punya style, terserah. Saya tidak membatasi yang paling baik ini, enggak. Masing-masing punya style. Tapi yang nanti mau kita coba satu contoh, misalnya pakai strategi yang bagaimana. Ini contoh di komposit. Kita coba lihat Oppo Om Galih misalnya. BCA, Mandiri. Halo monitor. Sorry, aku di mute. BBRI. Sitki, BBRI, oke. BBRI. Aku lupa aku nge-mute. Kiwas ngomong. Iya.
BBRI bagaimana BBRI? Kalau ini kalau sudut pandang lain lagi ya, tapi ini sudut pandang Ichimoku. Nah, sudut pandang Ichimoku. BBRI di 24 atau 25 ini. Oh, 27 Maret dia berusaha cross dari Tenkan-sen. Semacam ada asa di sini, ada harapan. Tapi besoknya turun lagi. Ini berusaha naik lagi, turun lagi. Berusaha naik lagi, turun lagi. Nah ini. Mampu nggak ini? Mampu nggak menembus ini? Kalau dia mampu menembus ini, maka tugas BRI selanjutnya adalah harus bisa menembus kuning. Nah yang pertama ini dulu. Sebentar. Ini sudah nangkring ini. 2730 close-nya, 2730 juga Tenkan-sen-nya. Pas banget ya. Jadi dia lagi nangkring, lagi nongkrong di sini. Lagi nongkrong di sini. Tugas BRI selanjutnya bagi yang sudah punya barang tentu kan berharapnya dia ke sini. Tapi kalau yang belum punya barang ya udahlah, nggak usah tembus lah, yuk turun aja dulu, gua mau ikut, kan gitu kan. 1.400. 1.400 ya. Nah, ini BBRI, Mandiri, BMRI. Wah, kekuatannya besar ini BMRI ini. BMRI kekuatannya besar. Terus INDF tuh ada yang vote INDF. INDF ini perlu berapa bar saja untuk bisa melewati goncangan awan. Perlu berapa bar saja. Antam, ada Uipin, Antam. Kalau BRPT udah terbang banget Pak Eko. Iya. Antam. Ada nih Wika. Terus tadi ada sebut tower. Kalau dalam awan kita ngapain? Kata Pak Eko. Apa ngapain? Nah ini. Dalam awan itu kalau posisinya duduk manis. Nunggu duduk manis, atau kalau sudah punya barang jaga-jaga dia mau lempar sekoci itu di mana? Di Tenkan-sen-nya apa di Kijun-sen-nya? Kalau dia sudah masuk awan ya, atau saya toleransi banget lah sama risk-nya. Karena cuma berapa persen dari equity saya kok. Jadi saya pasang SL-nya di span A saja. Ya monggo. Misalnya equity-nya nggak berseri, ya kan? Oh, mau pasang jaga-jaga stop loss-nya di sini saja, ya silakan saja. Tapi yang jelas saat membaca ini apa ini? Kok muncul ini? Apa? Enggak, tadi aku ada gambar. Ada yang nanya bedanya awan terus sama biru apa? Nah, itu dia. Sebentar, saya perkecil. Saya tutup dulu Tenkan-sen dan Kijun-sen-nya. TK, Kijun, sama ininya saya tutup dulu. Lalu sejarah saya tutup. Ya. Tadi Tenkan-sen, span A. Kalau awan merah, SMP-nya itu masih di bawah daripada SMA. Alias span A-nya masih di bawah daripada span B. Tapi kalau span A-nya di atas dari span B, awannya awan biru. Ini gambar saya. Atau kalau Om Tony gambarnya lain lagi, itu awannya warnanya beda lagi. Itu masing-masing kesukaan aja sih untuk memudahkan. Kalau kata Pak Eko pohon Natal aja itu warna itu gitu loh. Oh, pohon Natal. Mau, apa ya maksudnya pohon Natal apa? Hiasan Natal aja itu. Mau hiasan aja. Mau ganti juga boleh. Yang penting basicnya ada. Yang penting yang paham membacanya memang yang bikin AFL. Makanya kalau saya berapa teman yang sharing itu
jangan bangga lah kalau bisa dapat AFL Orang. yang kelihatannya bagus, tapi kita nggak ngerti isinya. Lebih enak kalau dapat AFL gratis, misalnya dikasih sama Pak Eko, terus kita ngerti isinya, itu lebih enak. Ngerayu ya. Iya, benar. Ngerayu ya, kayak ngerayu halus ya. Tapi kalau dikasih AFL yang bagus, yang Trendline ini, yang ada ini, tapi nggak ngerti Mimpi, isinya. Mas. Gimana Pak Eko? Kasih AFL 2 baris. AFL 2 baris bisa itu. Datang ke Serpong sini saya kasih. Asik. Ya. Nunggu nanti kalau PSBB-nya sudah selesai. Sebentar saya tanya nih, maaf tanya lagi, kalau metode Ichimoku tidak cocok untuk ditandingkan sideways ya. Ya, Kalau aku pertanyaannya cocok atau tidak cocok, nggak usah lihat Ichimoku pun kalau sideways ya, kecuali sideways lebar. Kalau sideways-nya lebar, lalu manfaatin momentum bawah. Pantulannya. Nah, itu enak. Tapi kalau saya dulu pernah ini trading Telkom itu di 3.600, 4.200 terus bolak-balik. Itu enak banget. Pasti untung. Ya. Atau BJTM gitu kan. Itu juga range-nya jelas, range-nya lebar. Ada gain di situ bolak-balik. Puncaknya berapa, bawahnya berapa itu kelihatan. Itu kalau sideways. Jadi milih trading di sideways juga ada pilihannya juga, berapa lebar range sideways-nya gitu loh. Nah, di Ichimoku nanti kelihatan kok lebarnya awan seberapa. Jadi kan kalau mau sideways-nya lebar banget kan ya main juga. Gitu. Coba yang cari yang sideways ada nggak, Mas? Apa ya? Yang lagi sideways. Atau yang kau dulu-dulu sideways deh, nggak apa-apa. Iya, di sini nih. Wika sini. Iya. Iya, itu. ini sideways. Sideways jelas datar. Nah, sekarang kita coba masuk ke sini nih. Kita coba masuk sebentar. PowerPoint-nya mana? Aduh, agak lambat ini. Ini laptop berapa hari nggak berhenti soalnya nih. Diperkosa terus-terusan. Jangan diperkosa lah. Ini contoh penerapan screening untuk Ichimoku. Nah, kita mau cari yang gimana misalnya? Kita mau cari yang bottom fishing. Bottom fishing kalau pakai Ichimoku itu kira-kira yang bagaimana? Ya kan? Nah, kita coba. Di sini saya sudah saya explore. Bentar. Agak lambat ini. Tung. Di dalam Ichimoku ini, di dalam filter Ichimoku ini atau ujian Eptanas ini, saya menghitung jumlah bar yang sudah lulus TK, saya menghitung jumlah bar yang sudah lulus SD, saya menghitung jumlah bar yang sudah lulus SMP, saya menghitung jumlah bar yang sudah lulus SMA. Lalu saya sort dari membaca angka-angka ini, nanti kita punya bayangan dan kita cek di chartnya bagaimana. Sebentar, belum selesai, dikit lagi, berapa detik lagi ini selesai. Kita tunggu sebentar ya Om Galih. Ya, biasa paham. Suara masih ini ya, masih clear ya? Aman, bagus. Aman. Coba dari pas kemarin gitu, Mas. Kemarin kemarin kedengerannya keyboard touch. Iya. Tok gitu kan. Jadi iya. Apa Ichimoku bisa dipakai segala jenis time frame? Ya bisa lah. Gak cuma Ichimoku, yang lain juga bisa. Iya. Tinggal manfaatnya kita ngerti nggak? Manfaatnya kita tahu nggak, celahnya kita pakai, momentumnya dapat nggak? Nah, ini udah selesai. Ini saya sort berurutan dari SMA, SMP, SD, TK. Kita ambil contoh gini. Nih, BMRI. BMRI TK-nya 1 bar. Baru 1 bar tembus dari TK. Tapi dia belum tembus SD, belum tembus SMP, belum tembus SMA. Enak. Nih BRI. Ini kayak mancing gitu kan ya? Ya Om Gali ya? Ya. Kita lihat ini. Apik.
nggak tahu ini saham apa, saya juga nggak begitu ngerti. Boga sudah 175 bar di atas SMA, sudah 110 bar di atas SMP, sudah 112 bar, dan baru 3 bar di atas TK. Berarti dia sempat ini mondar mandir ini. Enggak, bikin jarum terus, Bos. Oh, bikin jarum ya. Uh-uh. Bikin jarum. Biasa. Dulu aku nanya Pak Eko boga gimana gitu. Ya beggar kalau misalnya mau dihitung. Cuman ya saham penyakit nggak usah lah. Oh, gitu. Ya. Atau kita coba klik ini untuk mengurutkan mana saja yang masih satu. Ya, kita klik. Cocok. Ini. Nah, Hoki kan? ETPS, Medco, Sril, Indi, HMSP. Ini ada berapa ini? Makanya tadi minta 1, 2, 3, 4. Kita lihat hoki. Tapi hoki sudah 7. Oh, ini berarti hoki sudah sempat di atasnya SD dan dia retrace terus balik lagi ya? Iya, makanya saya udah TP bolak-balik ini. 1, 2, 3. Kita lihat. Loh, padahal saya nggak gambar ini loh. Nah, iya. Abaikan ininya dulu ya. Ini kayaknya error ini. Dikasih panas sama Pak Eko nih. Aduh, sebentar. Abaikan tanda panahnya dulu. Soalnya tanda panah saya masih kacau ini. Saya baru mau menata ulang AFL, TK, SD, SMP, SMA, sama sejarah. Mana sejarah? Iya. Terus harganya, price candle, yes. Nah, kita perbesar chartnya. Nah, nih. Cakep ya, hoki ya? Iya dong. Jadi hoki, ada volunteer yang mau membaca hoki dari memahami chart memahami rusuk-rusuk Ichimoku ini. Mungkin ada volunteer. Yuk, volunteer. Masa aku? Yuk, yang lain. Yang tadi belajar Ichimoku pertama, ayo. Ngomong dong. Lah, Kak Ono saya ngomong, Rek. Ada yang ngomong. Ini kalau lihat di sini dia sudah melewati conversion line. Artinya ada penguatan jangka pendek. Terus sudah sempat mentok di baseline, sudah sempat mentok di Kijun-sen dan sempat sideways, tapi sideways-nya ini menghasilkan crossing Tenkan-sen dengan Kijun-sen, tapi dia posisinya harga koreksi dan sempat whipsaw dari Fibo 50. Yes. Ya kan, sempat whipsaw Fibo 50 dan posisinya 1, 2, 3 dia PDKT mantul dari baseline, 1, 2, 3 dia PDKT ke Tenkan-sen dan sekarang sudah 1 bar close di atas Tenkan-sen. Nah, selanjutnya apakah akan ke sini? Belum. Ya, paling kita sampai awan dulu lah. Jangan mikir ada ini cedak-cedak aja. Iya. Bagi yang punya barang ya pengennya, wah ini kan dia sudah close dari Tenkan-sen, berarti sudah lewat dari conversion line, harusnya naik dong. Ya, bagi yang punya barang begitu, silahkan. Ya memang harus ada 2 opini sih, biar pasar bergerak. Kalau semuanya opininya naik, nggak ada yang. Iya, jangan naik, itu whipsaw aja dulu itu, mantul dulu ke baseline. Oke, terserah. Kekuatan buyer sama seller itu yang akan menyebabkan perubahan apa yang terjadi di candle besok. Yang bisa dilakukan kita ya cuma antisipasi aja. Awan tipis dan awan tebal implikasinya apa? Itu kuat-kuatan Dukune. Tadi yang awan tebal tipis implikasinya apa? Gampang tembus atau lebih susah ditembus atau gimana? Ya, kalau awan tipis berarti jarak ketebalan supportnya atau ketebalan resistennya. Kalau ini berada di bawah, harganya berada di bawahnya awan, maka awan ini sebagai resistennya yang tipis saja. Tapi kalau
gampang ditembus. Tapi kalau apa Ya, itu awannya ini ketemu. lebar, ini berarti resistennya itu lumayan bertingkat. Kalau kata Om Gali kan resisten itu sebenarnya bukan garis kan, tapi area kan. Nah kalau di Ichimoku dalam area awan ini, inilah sebagai, kalau statusnya di hoki ya sebagai resistennya ini. Tapi kalau sudah di atasnya sini, ya berarti support. Misalnya terbangnya lancar. KF ya, misalnya KF ya. Nah, capek KF sama KF atau inap. Nah, KF atau inap, bagaimana ini membacanya? Sideways. Tapi posisinya secara tren besarnya, dia sudah mampu kan, sudah mampu melewati ini kan, sudah mampu melewati ini. Sudah mampu melewati ini, dan dia masih nangkring di Tenkan-sen. Kijunsennya juga tetap berada di bawahnya Tenkan-sen. Bahkan Kijunsennya bergerak ke atas. Jadi dorongan ke atasnya masih lebih kuat. Tapi mohon maaf, saya bukan mau pom-pom inap, bukan. Cuma membaca dari sini aja. Ada yang ini awan tebal tipis semacam range kayak ATR nggak? Range ATR. Maksudnya gimana, Wan? Ngomong aja, Wan. Bingung saya. Awan tebal tipis semacam range apa gitu? Mungkin maksudnya volatile. Oh ya, ATR kan bisa volatile, bisa juga tapi untuk awan tidak untuk volatile. Iya, makanya aku agak bingung juga ini Pak baca gitu. Wannya nggak ngomong soalnya Pak Tony, kayak anon dia. Ya, kasih dulu Pak. Kemarin Bang Gali sempat belajar kan kayak ATR itu kan mungkin misalkan kita lagi trading, kita bisa pakai ATR buat memperkirakan kira-kira range-nya itu misalkan kayak buat nentuin target lah gitu. Apakah awan tipis itu berarti target resistannya juga pendek, sedangkan kalau awan tebal itu berarti resistannya panjang atau gitu, atau tapi ternyata bukan volatility ya. Bukan, yang jelas bukan volatility. Ya, oke. Ya. Oke. Oke, lanjut. Nih, awan tipis resisten support tipis, betul. Awan tebal resisten support tebal. Ring-nya lebar. Yang harus ditembus. S9. Namanya yang Galaxy S9 mbok diganti dong, jelek banget. Iya. Kemarin Oppo lagi, wah. Kita lihat lagi tadi 11 BTPS Medco Sril Indi ya, kita lihat ya. Tadi sempat baca di chat Indi. Sebentar, sebelum sampai ke situ. Dari sini udah kelihatan ini. 24 bar lulus SD, 11 bar lulus SMP, belum lulus SMA, dan 1 bar lulus TK. Berarti sempat ada naik, lalu koreksi, lalu ini ada penembus conversion lain lagi. Kita lihat Indi. Nah, ya di sini sudah tutut. Nah, sini. Bagi yang punya barang, kalau melihat sedikit lagi lah. Melihat Ichimoku-nya Indi ini senang ini. Senang walaupun di dalam awan, tapi dia nggak terlalu goncang ya. Nggak terlalu goncang, dan sekarang juga sudah tembus, tinggal dikit lagi. Dan di masa depannya sudah kelihatan sudah ada perubahan warna awan. Artinya span A-nya ini, garis SMP yang warna hijau itu sudah berhasil nembus garis SMA atau span B. Mas Sofian, aku sekarang nanya ya. Apakah yang saat crossing awan warna pink sama air, yang di pink sama hijau itu bisa sekaligus untuk mengukur time-nya? Time? Saya nanya.
ngukur time untuk Itu trennya Mas Galih. Iya. Maksudnya kan trennya itu kan nanti apakah trennya itu akan naik gitu kan? Time itu akan berubah naik atau gimana gitu? Di titik crossingnya itu naik. Nah, izin ya. Iya, silakan. Monggo. Nah, ini kan itu ada future support atau future resistant. Yes. Jadi kalau dia misalnya di forward 26 hari, itu menandakan resisten atau support dalam jangka yang lebih panjang. Ya. Nah, jadi kalau dia bisa cross atau naik, itu secara jangka panjang tanpa kita melihat bar, itu sudah terjadi pembalikan tren. Ya, betul. Nah, sekarang yang disebut sebagai, tadi ada pertanyaan, misalnya kita prediksi proyeksi target future kita di mana gitu kan. Itu dari awan itu juga bisa. Tapi itu view-nya harus coba lebih zoom Pak Sofyan. Di candle mungkin lebih lebar. Kecilin gini. Yes. Nah. Ya, oke. Jadi gini, awan itu adalah suatu tanda sebagai trend atau trendless. Bukan downtrend atau uptrend aja ya. Tapi trend dan trendless. Jika dia flat, maka dia cenderung harga tertahan di area itu. Nah, jika kita melihat harga sekarang, agak view lebih dekat sedikit. Oke, saya zoom ya. Nah, jadi kita mencari misalnya garis dari span B misalnya, yang flat, yang sebelum candle. Jadi candle hari ini yang sebelumnya. Jadi yang flat itu bisa menjadi target. Naik dikit, naik. Itu. Ya, naik dikit ya. Jadi garis flat semakin flat, itu semakin kuat future resistance. Nah, itu target yang bisa dicapai untuk di ke depan. Terus kemudian Chico span itu dia akan naik, bisa terbentur juga dengan cloud. Itu juga bisa jadi target resisten. Nah, kalau stop loss, ya itu berarti kan kalau dia naik targetnya ke atas, kalau dia kebentur dengan awan, itu bisa menjadi support, ada menjadi resisten. Ya. Kalau soal jadi kalau misalnya sekarang dilihat, misalnya sekarang flat ya, itu kan flat itu. Garis yang sekarang kira-kira, saya nggak bisa pointer ya, tapi yang garis birunya Bapak. Yang ini ya? Span B-nya, ya. Span B-nya itu kan flat ya. Berarti ini sideways dalam waktu tertentu ya. Jadi bisa lihat dalam candle sebelum yang sekarang itu adalah flat. Nah, sekarang yang kedua garisnya span A-nya naik. Berarti ada peluang untuk melanjutkan penguatan tren. Ya. Iya Pak, kalau soal trendless sama ininya sih clear lah soal crossing tadi. Maksud saya, apakah pada crossingnya itu, ini kan crossingnya, coba Mas Sofyan, itu itu di tanggal berapa itu? Nah, apakah nanti pada tanggal 21 Mei, gitu loh maksud saya mau ke situnya, apakah bisa 21 juga digunakan Mei? Apakah bisa digunakan? Bukan di situ. Terus? Itu kan hari 26 hari sebelum dari tanggal itu. Ya. Artinya sudah terjadi cross. Ya. Tapi bukan di tanggal itu akan menjadi waktu uptrend. Saya tidak ngomong uptrend loh Pak. Apakah di tanggal itu bakal terjadi something gitu loh. Apakah entah itu menjadi trendless atau ganti uptrend atau downtrend gitu loh. Itu aja sih. Iya. Enggak. Beda. Enggak ada. Oke. Cukup ya. Jelas. Terima kasih. Iya. Itu saya juga nggak bisa jawab itu. Enggak ada. Aku iseng aja sih. Bukan apa-apa. Kok kayak ada. Nah, ini kayak mirror supaya dia kalau ditumpuk dalam satu cat kita kan melihatnya susah. Susah. Maksudnya digeser. CS-nya dibawa ke belakang.
Di Jadi shifting lah. spannya dibawa ke depan. Jadi sebenarnya kita view-nya itu pakai kaca dengan 3 dimensi. Iya. Cuman sama kondisinya hari yang sama gitu. Kan kalau tadi saat di zoom out, coba Mas Sofian mundur dikit Mas Sofian. Geser Gini. Bukan, geser ke arah sebaliknya. Terus. Gini. Oke. Geser lagi. Karena tadi saya sempat lihat aja Pak, yang saat di atas ada hijau crossing itu kebetulan ini kok tanggal gitu ya. tanggalnya kok kayaknya jangan-jangan saya nggak tahu kalau itu sebenarnya bisa buat ngukur gitu loh. Ya sementara sampai yang saat ini saya pahami sih ya sama, cuman saya cuma nanya kali aja ternyata itu buat ngukur time juga gitu. Kali aja ternyata enggak ya, berarti sama masih yang saya tahu. Ya. Gitu aja. Time-nya ada tapi dia beda. Ya. Sampun Pak Sofian dan Pak Tony, matur suwun. Silahkan. Oke, ya. Lanjut kita lihat lagi sini yang nih satu. Terus kita coba lihat yang satu di SD. Ini kok ada garis ini sih? Ada kelihatan nggak situ ada garis kan? Ada, Mas, kaca laptopmu. Kaca apa? Yes, Pak Eko yang paham, aku ya pokoknya kaca laptopmu masih kesimpan di situ. Ini kita coba lihat Medco satu ya, lulus SD, lulus TK. Cocok. Medco cocok juga barang soalnya. Om Koko yang punya tuh, aku mah nggak punya. Oh iya kah? Kebentok M60 terus dari lagi stres. Nah, nih dia ini awal kelihatannya kemarin kayak mau dead cross. Ya, kayak mau dead cross, Tenkan-sennya mau dead cross dengan kok ini ketutupan lagi sih. Kayak mau dead cross ini besar. Tenkan-sen seperti mau dead cross, tapi tidak berhasil dead cross, bahkan terjadi penguatan. Nah, ini mau masuk ke awan. Resisten pertama di sini. Resisten keduanya sini. Resisten berikutnya ini. Jadi masih beberapa lapis resisten di depan. Nah, tinggal kuat atau tidaknya, ya barangkali bisa dilihat dari stokastiknya, bisa dilihat dari RSI-nya, atau dikombinasi juga dengan bagaimana volumenya, atau asingnya apakah banyak masuk, atau big player-nya banyak masuk kah, atau bagaimana, mengarah ke situ. Terus di atasnya lagi ini JSMR, MAPA. Itu yang nyoret-nyoret siapa ya? Nggak tahu ini, sebentar. Enggak, yang sharing soalnya Om Sofian bukan saya, jadi yang clear annotation-nya Om Sofian bukan saya. Lah ya berarti ini di mana ini annotation? Di view option. View option. Annote-nya apa? Clear ya? Clear, all drawing. Masya Allah. Itu saya gambar sopo. Iya iki generasi teta sih durung paham ya. Desa aku ya. Ya, Pon. Nah ini saya mau jadikan mouse kok ini. Ini. Terus tadi apa ya? Jasa Marga ya. Jasa Marga, MAPA. Dibuka nggak nih chartnya? Buka lah ya. MAPA. Kita kecilkan lagi. MAPA ini kalau ngikuti trennya si awan, ngapain masuk MAPA itu masih downtrend banget itu. Kalau ngikuti dari sudut pandangnya si awan, karena awannya masih merah, bearish-nya itu masih kuat banget. Tapi bagi orang yang mengandalkan Tenkan-sen, dia sudah lirik-lirik di sini. Masuk koreksi, ini masuk lagi. Dan di sini Tenkan-sen lawan Kijun-sennya seperti terjadi crossing. Kita tutup. Nah, Tenkan-sennya terjadi crossing dengan Kijun-sen. Dan si Chikou span-nya
Cicospan-nya juga mau berusaha melewati close. Tinggal dilihat aja volumenya. Volumenya apakah mampu bensinnya banyak nggak buat menembus ini. Kalau dia mampu menembus ini, maka tugas dia selanjutnya adalah bertahan melewati awan di depan ini. Kalau bagi trend follower, lu mau masuk ini. Kalau trend follower ya kebanyakan nunggunya nanti di sini. Sudah konfirmasi betul-betul nyaman di atas awan, baru dia masuk. Tapi kalau kayak Om Galih, ya ngapain sih lambat-lambat masuk? Mendingan gue masuk duluan. Iya, resiko cuman segitu. Nah. Iya, resiko kan cuma segini. Nah, dan Om Galih kan lihatnya satu persatu kan? Iya. Satu. Asem ngece. Mana ada di grup yang bisa membuli Om Galih kalau bukan saya. Iya. Iya. Sungkem. Iya. Transfer yang penting. Ya, terus ini melihat chart sudah ya, Nah, terus kita coba pakai satu strategi dengan TK. Terus kita coba backtest. Hasilnya gimana? Dan mohon maaf, backtest saya juga masih belum sempurna ya. Cuma ini mau menunjukkan saja. Kita mau menunjukkan saja. Nih, backtest TK versus KC. Dalamnya bagaimana ini? BK versus KC kita lihat ini. Nah, yang sempat saya coba kriteria buy-nya begini. Di baris 9, 10, 11, 12, 13. Ini hanya untuk memudahkan aja misal. Kriterianya kalau C di atas Tenkan-sen. Oke. Dan Tenkan-sennya di atas Kijun-sen. Oke. Dan value di atas 3 billion. Di atas 3 miliar. Dan volumenya di atas rata-rata volume 20. Dan ring harganya hanya pada saham-saham yang di atas cepek lah. Okay. Di atas cepek, di bawah 10.000 ceban. Berarti BCA nggak bakal masuk. BCA nggak masuk. Terus yang kayak apa itu? Bumi nggak masuk. Bumi nggak masuk. Yang LQ50 nggak masuk sini. Ya. Dan ini kita coba terapkan. Itu sorry Mas, itu ada WLLQ45 gimana maksudnya? Ya, sebentar. Ini tipe buy-nya. Dan ini tipe sell-nya itu mau di sell kalau close-nya itu cross ke bawah dari lower min 3. 3 bar ke belakang, lowernya berapa? Nah, kita buang barangnya di situ, sekocinya di situ. Nah, terus kriteria buy ini mau coba diterapkan melihat pada watchlist LQ45. Mau coba. Tahun. Nah, itu kalau yang watchlist ada sekarang ya WL sekarang. Tapi kalau misalnya ini kita hilang, kan harus berubah terus tiap tahun. Iya. LQ45-nya berubah. Ya, itu pembahasan lebih lanjut. Kita hapus dulu. Ini kan sekedar contoh kan. Siap. Nah, sekedar contoh, kita kembali ke sini. Nah, di sini tombol-tombolnya itu nanti kita tinggal klik ini backtest. Kita tinggal klik backtest. Kita pilih kapan sampai kapan di sini. From to when that. Lalu rank-nya, filternya. Filternya ini kita terapkan pada apa? Kita terapkan di isi atau terapkan semua? Atau semua udah? Kita terapkan semuanya, hanya dibatasi oleh tadi kriteria yang harga di atas cepek, di bawah ceban, value-nya begitu, volumenya begitu, close-nya begitu, Tenkan-sen dengan Kijun-sennya begitu, hasilnya gimana? Oke. Dari tahun 2000, 1 Januari 2000 sampai bulan 12, 31 Desember 2009. Nah, kita coba. Bukan explore, tapi backtest. Oh ya, sorry, sebentar sebelumnya. Lalu, ini kriterianya, lalu open posisinya. Open posisinya ini mengambil 3 saja dari yang terbaca oleh screening buy yang tadi. Dan masing-masing dari 3 ini 30% dari
equity. 10 juta. Masuknya 30% Dari 10 juta. dari inisial equity awal itu ini. Berapa tuh? 10 Kita juta. coba 10 juta. Oh. Atau 100 juta. Atau 1M. Terserah saja hanya untuk memasukkan angka sini. Loh, Pak Eko, 30 ini dari 10 juta atau dari kenaikan juga seandainya equity-nya naik, Pak Eko? Enggak. Dari 10 juta. Oh, Kalau dari sudah inisial dijual, equity. nanti baru bisa beli lagi. Oh ya, kalau sudah jual beli lagi dan 30%-nya berarti kan dari equity terbaru kan? Enggak, dari 10 juta. Kalau mau begitu ada AFL-nya sedikit lagi. Oh, ada tambahan sintak lagi. Ya. Oh ya udah, nanti saya belajar lagi sama Pak Eko. Tapi yang jelas ini contoh AFL apa ya? Jadi kacau. Backtest-nya hanya sederhana inilah. Grogi. Yang jelas AFL backtest. Yang jelas AFL backtest-nya hanya sederhana ini. Nah, kita coba lihat hasilnya. Backtest agak lambat. Berapa detik ini? Terus lalu kita klik di tanggal. Ini berarti berurutan saham-saham yang terbeli sesuai dengan kriteria itu dari tanggal 4 Januari 2000 sampai dengan 27 Desember 2019. Nah, posisi terakhir kumulatif profitnya dari 10 juta awal inisial menjadi 197 juta. Kumulatif profitnya. Itu yang diterapkan pada semua saham, tidak dibedakan itu watchlist isi atau apa. Sorry. Kalau cara backtest-nya begini, maka itu adalah backtest dari masing-masing saham, bukan backtest dari portofolio. Portofolio, ya itu. Jadi BIF itu dikasih uang 10 juta dari tahun 1 Januari 2000, kemudian 10 jutanya itu seolah-olah hanya untuk BIF saja, karena backtest-nya adalah backtest terhadap saham, bukan terhadap portofolio. Jadi tadi yang dibilang 10 juta dibagi 3 itu nggak berlaku kalau backtest-nya seperti ini. Nah, ini juga ilmu baru buat saya. Soalnya saya juga baru memakai AFL contekan BT-nya itu baru sekarang. Dapat pungutannya. Dapat pungutan. Jadi saya juga belum bangga dengan file AFL ini karena ternyata masih ada rahasia di baliknya lagi, masih harus dipermak lagi, masih harus dipoles lagi. Jadi memang harus ke Serpong ini. Oh iya. Iya. Bawa kredit card-nya ya. Nanti tinggal bawa SPT aja sama Om Gali lah. Iya. Iya. Terima kasih Pak Eko koreksinya. Tapi yang jelas minimal kita muncul angka ini untuk membuktikan sesingkat itu caranya backtest mengenai kriteria-kriteria dalam backtestnya, AFL yang harus dilengkapi dalam backtestnya itu nanti pembahasannya lain lagi. Ya, pembahasannya lain lagi. Ya. Dalam hasil backtest itu yang tadi kita klik ini, kita juga bisa lihat di sini nih, di report. Kita bisa lihat di report. Bentar. Aduh. Sedikit ya, itu di situ ada tulisan open long. Itu berarti pada tanggal 31 Desember 2019 itu yang masih belum dijual. Yang tulisannya hanya long itu yang sudah selesai. Oh, yang sudah selesai, iya. Open position sama close position, ya. Oke. Ya, kalau long ini berarti sudah close ya, Pak Eko ya? Udah close. Ya, sudah close. IMA sudah close. Segala untung ruginya itu di sebelah kanan ada. Ya. Nah, ini saya juga mungkin salah ini caranya baca ini. Lihat chartnya. Pertumbuhan equity
pertumbuhan equity yang terbaca dari tahun 2000 yang 10 juta itu bergerak gini. Ini belum bagus sih, karena sudah naik sini kok masih cukup toleran ngikutin drop Turun sampai lagi, betul. dari 300 juta drop sampai 320, kok ya sih gelem ngono lho. Kenapa gak metu ning kene ae? Kenapa gak metu di sini, gak keluar di sini aja? Yaitu AFL backtest-nya itu masih harus dipermak. Ya. Siapa yang mermak? Ya masing-masing. Kalau saya sih sangat seneng kalau seandainya dapat yang sudah siap pakai dan saya ngerti. Tapi kalau saya dapat yang belum siap pakai dan saya juga nggak ngerti, ngapain dibanggain? AFL yang sudah dapat nggak lengkap dan kita nggak ngerti juga. Mending bikin sendiri Mas gitu. Jadi ngerti aja. Mending dapat gratis, dikasih sama yang lebih paham dan saya ngerti. Wah, itu senang banget. Ya, enggak ya? Ya. Minta sama Tony. Apa nih? Betul. Iya. Nah, terus yang lainnya juga lengkap di sini. Tapi ini lemah ini. Ini lemah. Lemahnya gini. Ada angka all trade sepanjang Januari 2000 sampai Desember 2019. All trade itu terjadi transaksi sebanyak 1.829 kali transaksi. Tetapi yang menghasilkan profit itu hanya 589 kali transaksi. Sedangkan 1.240 kali transaksi ini menghasilkan loss. Jadi Mas Sofyan itu lumrah itu. Winning rate 30% itu lumrah. Lumrah banget. Makanya kalau dia bisa nggak apa-apa itu. 70% ya, aku jos banget. Kalau 70% sudah punya berapa di Menteng? Malah dewa, Pak, nanti kita dewa. Kalau 30% itu lumrah. Lumrah. 30% itu bagus. Asal menangnya gede, kalahnya kecil. Asal menangnya gede. Jadi rate earning risk to reward and risk-nya. Reward ratio-nya gede ya. Gitu. Atas 30%. Kalau R3-nya itu gede, 30% lumrah. Bagus. Oh, berarti membacanya di sini Pak Eko. Ini winernya 589 kali, tapi average profit-nya bisa 11% setiap kali transaksi. Iya. Nah, itu dia. Sedangkan average loss-nya, walaupun lebih banyak transaksi yang loss, tapi setiap kali loss-nya hanya minus 4%. Itu pun kayak masih bisa dikecilin lagi, Mas. Kalau misalnya toleransimu yang L-3 tadi bisa agak dikendoni dikit gitu. Nah, itu nanti kalau ada yang mau backtest menggunakan lebih lanjut, monggo masing-masing memoles sendiri. Masing-masing memoles sendiri. Ini oke kalau 30-35% itu jos. Serius. Iya. Ya. Tapi jadi kalau lihat posisi kali, trading 10 kali menang 3 kali tapi 11%. Tapi RR-nya gitu. Iya, asal dia kuat nafasnya aja. Ibaratnya tadi siapa ya? Kayaknya itu. Ya, kuat. Betul. Bakar kemenyan. Pak Eko kan mau pakai buat apa? Dibikin bot bisa ya Pak ya? Langsung beli sendiri gitu bisa nggak Pak? Bypass open gitu loh. Kalau robot. Kalau bisa kayak gitu gimana itu Pak? Kan ya kalau backtest itu kan kalau pakai data end of day kan berarti kita harus trading setelah candle-nya lengkap yaitu jam 4 sore. Jadi kita harus trading jam 4:04 gitu. Ya. Nah itu kan nggak mungkin. Jadi di tesnya harus buy at tomorrow open price. Misalnya hari ini muncul panah hijau beli, di backtestnya kan nggak mungkin beli jam 4 sore itu agak mustahil lah. Jadi harus belinya besok waktu harga pembukaan. Jadi di setnya di buy at tomorrow open price. Cuman siapa yang bisa nebak opennya besok di berapa Pak? Ya kalau sudah pakai backtest ya nggak usah nebak lagi. Karena semuanya dihitung ya. Jadi
tadi win rate 30% itu sudah dihitung dengan buy at tomorrow at open price. Ya. Ya, terima kasih Pak Eko. Masukan Pak Eko tentang satu tadi AFL ini bukan equity tapi ini per saham. Berarti nanti ada perbaikannya kan tambahan sintak-sintak lagi di sini misalnya Pak Eko ya. Nah, set apa, pokoknya berkreasi gitu Pak Eko ya. Nah, pokoknya berkreasi. Nah, kalau settingnya seperti ini ya, nggak ada position score. Set position score itu nggak ada. Jadi oleh AMI brokernya, misalnya ada 5 saham memenuhi syarat. Karena nggak ada set position score, AMI broker akhirnya milihnya berdasarkan abjad. Kalau ada 5 saham memenuhi syarat, dia akan milih AALI dulu, baru milih PMTR, baru milih apa. Tapi kalau kita set position score itu berdasarkan apa RSI, tinggi-tinggian RSI. Maka dari 5 saham ini, AMI broker waktu backtest ngambil saham yang RSI-nya paling bagus. Tapi kalau nggak di set, dia berdasarkan abjad. Nah, itu jawaban Siap. Mas Galih. Iya, yang tadi sempat. Bingung aku kriterianya apa gitu loh. Bagaimana? Kalau nggak ada ini kriterianya ABCDE aja. Lah gitu. Ya, kalau ABCDE kan nggak masuk akal. Makanya harus dipasang set position score. Iya. Nah, itu bisa sederhana, misalnya gede-gedean RSI, bisa juga ada logik dan sebagainya. Nah, tadi saya tanya kriterianya apa fixnya gitu. Set position score. Ya. Pak Eko. Ya, Pak Tony. Ya, saya biasanya backtest itu kan ada di setting skenario. Itu ada buy on close dan buy next bar. Saya biasanya pakai next bar. Karena kita kayak tadi EOD kita nggak bisa beli di tutupan. Iya, jadi bisa beda hasil backtestnya. Ya, beda hasil bisa beda sekali. Kalau mau Pak Sopyan bisa dirubah-rubah itu dari menu buy at close hari ini atau buy at open tomorrow. Hasilnya pasti lain sekali. Ya, lebih kecil tapi lebih bagus. Iya. Lebih mendekati karena kita nggak bisa selalu trading di jam 4:04 kan. Terpaksa belinya besok jam 9, jam 9.30. Iya. Dan itu mengkreasikan itu semuanya di dalam AFL ini Om Galih. Siap. Iya. Jadi paham kalau itu paham. Ide-ide apapun kita untuk memperbaiki trading sistem yang kita mau pakai, ya monggo apapun itu variabelnya, apapun itu parameternya silahkan berkreasi, dimasukkan di dalam kolom-kolom ini, termasuk set positionnya atau apanya, ini juga di sini. Dan yang saya punya ini ternyata memang masih apa ya, belum mature lah, masih harus banyak diperbaiki. Ya. Prematur Mas? Belum Pak. Iya masih prematur maksudnya. Belum mature tapi masih premature. Ya. Masih DOC. Iya. Pak Eko tahu DOC. Iya. Terus apa lagi Om Galih? Ya tinggal sesi pertanyaan yang Ichimoku tadi, ada yang mau nanya lagi atau apa? Halo. Oh, cara makainya belinya saat kapan sih ya? Itu kan ya macam-macam ya, beda-beda ya. Mau beli di atas atau beli di ini. Jadi kalau cara makainya ya tergantung stylenya. Tapi dalam sore ini kita mengenal membaca rusuk-rusuknya Ichimoku dan mencoba menunjukkan satu style tadi, bottom fishing dengan kriteria contoh ini. Dengan kriteria contoh ini. Kalau kriteria ini, aduh jantung saya nggak kuat. Terlalu risiko kalau bottom fishing, saya mau yang aman-aman aja kalau sudah di atas awan. Silahkan. C di atas garis SMA dan
C di atas garis SMP. Dan silakan berkreasi di sini. Mau buy-nya kapan, mau keluarnya kapan, monggo. Ada pertanyaan dari hasilnya Om Agul. Bagaimana di backtest. Drawdown itu apa gitu? Aduh. Drawdown itu apa ya? Ya kono kuwi, Pak. Ya ampun. Minta bantuin Pak Eko ini atau Om Tony drawdown. Ya, jelaskan gue gambar kayak ngene iki ya, cuman ya. Drawdown itu ya harga turun selama perjalanannya. Besar. Selama perjalanannya ada harga turun itu. Kalau di chat di sini ya berarti ya. Aku ya. Bawahnya. Ya. Nah itu. Jadi selama harga turun, selama perjalanan saham dari satu tanggal tahun 2002 sampai 2018, ada waktu-waktu di mana dia turun. Dan itu waktu dia turun pasti di atasnya, ke atas Mas, gambar atasnya. Ini habis equity habis. Turun, maka ini pertambahan harta kita, tambahan aset kita turun akibat dari drawdown itu. Pengennya sih aset kita terus hijau terus di atas terus terus. Tetapi karena lumrah di dalam dunia perdagangan, ada saatnya turun, ada saatnya naik. Yang penting compounded annual return-nya itu lebih tinggi dari drawdown-nya. Nggak ada sistem secanggih apapun yang nggak ada drawdown-nya. Yang bisa dilakukan adalah mencegah drawdown-nya berlama-lama ke bawah, Mas. Secepat mungkin dihilangkan. Ya, mencegah jangan sampai berlama-lama di bawah. Drawdown-nya ini jangan berlama-lama. Udah lama 2 tahun dalam lagi seperti yang terakhir ini, itu ya nggak bagus. Harusnya dia drawdown turun, tapi udah hilang drawdown-nya, udah pulih kembali. Itu sistem yang bagus ya. Kalau itu belum tercapai ya AFR-nya dibongkar, dibetulin lagi sampai tercapai. Ya, jadi memperbaiki supaya drawdown ini tidak terlalu dalam, bagaimana cari ilmunya dan dimasukkan di sini ya Pak Eko kan? Itu kan Pak Eko? Ya. Iya, strategi buy-nya. Ini selnya ini. Selnya itu yang masih terlalu sederhana. Ini selnya cut loss saja ini. Jadi jual kalau close di bawah low 3 hari yang lalu. Tetapi nggak ada sell saat dia mencapai target atas. Harusnya sell waktu mencapai target atas. Kalau ini sell-nya lebih kecil dari low 3 hari yang lalu kan berarti cut loss saja itu. Tapi harusnya sell-nya waktu dia di atas mencapai apa, mencapai awan atau mencapai apa, jual gitu. Mencapai target berapa persen, jual. Kalau sell-nya hanya di bawah low 3 hari yang lalu, sepertinya hanya cut loss level aja. Terima kasih Pak Eko. Saya dapat banyak masukan hari ini. Ini kalau iya. Saya kalau nggak kita buka ini, kita nggak tahu bagaimana strategi untuk meminimalisir drawdown. Dari pagi tadi coba buka, kita bisa sama-sama ngobrol itu. Itu dapat privat itu Pak Sofyan tadi. Lah iya. Belum transfer ada Pak itu. Belum transfer itu. Oke. Menarik sekali. Hari ini menarik sekali. Walaupun saya mungkin lompat-lompat sharing tentang Ichimoku-nya, tapi luar biasa. Dan suaranya juga lumayan ya. Suaranya udah bagus. Monggo Om Tony. Nah, ya saya sedikit aja. Jadi gini, kalau saya pakai berdasarkan bukunya gitu ya. Itu kan ada yang kita kenal itu kan 5 garis ya. Jadi itu yang dikenali pertama bagi yang baru-baru mengenal Ichimoku atau equilibrium. Jadi keseimbangan secara at glance. Jadi secara sekilas kita tahu harga itu ada keseimbangan di mana.
Kijunsen itu sebagai titik keseimbangan. Kemudian 5 garis ini, nah 5 garis ini harus dilihat karena Chikou itu bukan hanya tembus candle saja, tapi itu bisa menjadi pola pattern. Jadi seperti resist and resist gini. Jadi itu ada pola yang bisa ada pola P, ada pola W, ada pola V. Nah itu ada di dalam penjelasan dari buku-bukunya. Kemudian kalau dari garis yang KJ sama TK atau Tekansen ke Kijunsen itu jika cross di bawah cloud itu sudah posisi buy, tapi namanya weak buy atau posisi spekulasi buy. Jika dia ada cross di dalam cloud itu medium buy. Dan jika dia ada cross di atas cloud itu adalah strong buy. Jadi posisi cross Kijunsen dan Tekansen dan Kijunsen itu posisi buy. Ya, jadi aslinya cuma 3 aja, weak buy, medium buy, dan strong buy. Nah sekarang tinggal kita melihat pola kalau mau reversal bawah itu harus lihat Chikou-nya dengan pattern-nya. Kemudian kalau misalnya kita mau cari target, itu bisa dengan awan sebagai resisten kuat jika dia flat. Nah itu. Kira-kira begitu. Ya. Baik, kalau garis hitam itu tadi apa ya, Tony? Yang mana, Pak? Sebentar. Yang hitam itu Chikou bukan? Bentar. Yang hitam Chikou kalau Chikou-nya sudah menembus candle. Di belakang kan? Kalau belakang kan masih belum. Oh. Ya misalnya ini tanggal Juli ya. Ya, karena harga apa? Karena itu namanya apa? Sorry. Chikou-span. Oh, itu namanya Chikou-span. Jadi Chikou-span sebentar, saya hilangkan dulu semuanya. Mana dia? SAO TK, SAO SD, SAO SMP. Awakmu ngasih nama ya TK SD SMP. Lah iyo itu supaya gampang. Nah, ini sebetulnya Chikou-span ini Pak Eko. Cuma saya bikin kalau Chikou-span di atasnya candle maka dia jadi warna hitam. Tapi kalau Chikou-span-nya di bawahnya candle dia warna pudar rose, lah. warna pudar. Nah, ini kan belum tembus ini. Jadi masih pudar. Tapi kalau kayak gunanya apa ya itu Chikou-span? Apa? Halo. Ya. Ton, gunanya apa Chikou-span, Ton? Gunanya. Halo. Chikou-span itu kan line harga dengan style line ya. Cuman di backward di belakang. Nah itu melihat harga dengan versi line itu diambil kan higher high, higher low tetap. Konsepnya higher high, higher low untuk menentukan reversal pattern. Jadi biasanya pakainya dia sebentar. Jadi misalnya ini, jika dia tidak membentuk low lagi, itu kan dia kan sudah tidak membentuk low lagi. Atau secara vertikal, secara horizontal, dia sudah membreak higher high sebelumnya. Oh, yes. Jadi itu kita sudah bisa membuat pola tanpa mengganggu candle. Jadi membuat kita lebih cepat. Nah ini sebetulnya ada pola yang lebih jelasnya di situ ada pola B, ada pola V gitu. Iya sih. Ada pola W. Karena line Pak ya. Karena line lebih gampang. Lebih gampang kelihatan ya. Ya daripada candle. Yaitu tujuannya supaya tidak terganggu dengan pola candle karena candle Jepang kan pakai ini ya. Iya. Jadi candle Jepang. Nah, jadi dipinggirkan ke kiri supaya bisa menggambar. Ya. Yang tadi pinggirkan ke kanan gitu kan yang apa? Tadi awan-awan tadi jadi biar tiga. Awan di kanan dipinggirkan,
yang lain dipinggirkan ke kiri. Jadi kita bisa coret-coret. Pak Tony, saya nanya dikit Pak. Kalau line kan berarti dia diukurnya dari close-nya ya? Close ya. Berarti Close. untuk masuk ke HHL kayaknya ya nggak bisa juga. Bukan nggak bisa. Ada yang memiliki pandangan lain bahwa beneran yang diukur. Oh enggak, ini di sininya, di format ini. Kan beda kalau yang pakai mau low sama high. Kalau yang di sini dia polanya pakai line Itu close. Line. Close ya, berarti ya, jelas close. Itu close juga, bukan median tadi ya, bukan. Close. Bukan. Itu Cikospan itu ini. Close. Sebentar. Cikospan mana dia? Plot close, Pak. Iya, itu ada plot. Cikospan itu C yang diplot 26 bar ke belakang dan bentuknya line. Jadi bukan HHV, bukan LLV, bukan, tapi C. Ya. Clear. Dia close. Close. Nah, berarti perlu nambah nih Pak Sofyan, kalau dia jadi hitam itu kejar paket C. Oh gitu ya. boleh. Kan close kan C kan, kejar paket C. Iya, boleh. Jadi ganti nama ya, bukan remedial. Tadi kan SD, SMP, SMA, terus kejar paket C. Gitu ya. Biar ingat dari close ya. Baik. Ya. Oke. Mungkin ada yang terlewat di itu, Om Galih, di apa? Di enggak chatnya? Sih. Di chatnya aku rasa udah semua. Ada yang mau nanya lagi enggak? Karena di Makassar waktunya udah wita, mau asaran. Iya, sudah mungkin. Mau asar. Habis ini mau masak. Masak? Bujangannya. Ada yang nanya lagi? Enggak apa-apa? Enggak ada yang nanya? Oke. Saya nggak lihat chatnya. Iya. Udah nggak ada lagi. Oke. Bisa di stop sharing screen-nya, Pak Sofyan? Oke, kalau nggak ada lagi, saya terima kasih Om Galih, terima kasih Ci Jess, Pak Eko, Om Tony, dan rekan-rekan semua atas kesempatan saya bisa sharing. Jadi bukan mau sok jago nunjukin, saya lebih paham, bukan. Justru pada saat saya sharing ini, saya dapat lagi tuh, masukan lagi, dapat lagi tambahan-tambahan lagi. Jadi ternyata belajar itu bukan hanya membaca, tapi belajar itu adalah dengan cara sharing. Ya. Pada saat sharing, ada masukan, menambah, memperkuat apa yang saya pahami. Saya terima kasih sekali. Dan mohon maaf kalau dalam sesi ini masih ada yang kurang. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Om Galih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.